Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dika Juliana Sukmana pada topik pembahasan mengenai biologi sel dan molekuler. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai sel teori atau teori sel. Sebelumnya pada dua minggu yang lalu kita sudah membahas mengenai sejarah dan perkembangan dari biologi sel. Kemudian pada minggu yang lalu kita sudah sempat mendiskusikan salah satu jurnal yang membahas mengenai teori sel juga. Nah, kali ini saya akan membahas kembali mengenai sel teori atau teori sel. Ini kita akan berdiskusi mengenai teori sel menurut pandangan dari para ahli. Yang pertama di sini ada Schleiden dan Schwann. Ya, di sini menurut Schleiden dan Schwann, sel ini merupakan suatu kesatuan struktural dari makhluk hidup, yang artinya bahwa setiap makhluk hidup itu terdiri atau tersusun atas sel-sel. Sel-sel yang sama jenis atau sejenis itu akan bergabung membentuk suatu jaringan. Kemudian nanti jaringan ini akan membentuk satu organ ini kemudian akan berintegrasi dengan organ-organ lain sehingga terbentuklah organisme atau makhluk hidup. Nah, ini yang nantinya akan kita bahas dan pelajari pada saat materi mengenai organisasi kehidupan, atau mungkin saya sempat memberikan tugas mengenai organisasi kehidupan ini sehingga kalian sedikit tidak sudah mengetahui dan memahami apa itu organisasi kehidupan. Ahli yang kedua di sini adalah Rudolf Virchow. Mana Rudolf Virchow ini mendefinisikan bahwa sel itu merupakan suatu kesatuan pertumbuhan dari makhluk hidup. Nah, di sini Rudolf Virchow ini mencetuskan yang namanya omnicellulae ex cellulae, yang artinya sel yang ada sekarang berasal dari sel yang sebelumnya sudah ada. Maknanya adalah sel yang sekarang ada ini merupakan hasil reproduksi dari sel yang sebelumnya sudah ada, baik itu secara pembelahan atau metode reproduksi lainnya. Kemudian, ahli yang ketiga yaitu ada Gregor Mendel. Nah, Gregor Mendel ini mendefinisikan sel sebagai unit terkecil yang dapat menunjukkan semua fungsi kehidupan. Sel ini juga memiliki atau mengandung sifat keturunan atau hereditas yang diwariskan kepada keturunannya. Nah, Gregor Mendel ini kemudian kalau kalian ingat dulu pada saat SMP kita pernah mempelajari mengenai hukum Mendel dan pewarisan sifatnya. Di sini Mendel menjelaskan bahwa sifat-sifat yang ada di dalam satu sel itu dapat diturunkan kepada anak-anaknya. Apabila seperti yang sudah disampaikan oleh Rudolf Virchow itu, maka sifat dari sel anakan itu benar-benar identik dengan sel induknya. Tetapi apabila terjadi perkawinan atau persilangan, maka sifat dari sel anak-anaknya itu akan berasal dari campuran atau perpaduan sifat dari masing-masing sel induknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori dari Louis Pasteur. Nah, sebelum teori Louis Pasteur ini kita sudah mengenal teori yang menyatakan bahwa organisme bersel satu yang diamati oleh Anthony van Leeuwenhoek itu dianggap timbul sebagai generatio spontanea, artinya sel tersebut tiba-tiba ada tanpa ada proses yang mendahuluinya. Nah, konsep ini kemudian dilawan oleh percobaan dari Pasteur dengan teori yang disebut teori biogenesis. Artinya di sini Pasteur menyatakan bahwa sel yang ada sekarang ini merupakan sel yang sebelumnya pernah hidup, bukan berasal dari benda mati ataupun tiba-tiba ada. Tugasnya itu adalah membuat resume mengenai percobaan dan teori Louis Pasteur. Nah, nanti tugas yang Ibu berikan mohon dikumpulkan melalui penanggung jawab mata kuliah secara kolektif, baru kemudian dikumpulkan ke saya. Akan kita bahas pada saat nanti kita pertemuan secara luring atau offline di kelas. Pada dasarnya, percobaan dari Louis Pasteur ini dia bertujuan untuk membuktikan apakah benar bahwa mikroorganisme atau sel yang ada
itu benar-benar berasal dari benda yang tidak hidup. Dengan adanya penemuan mikroskop elektron, sel yang dulunya kita kenal hanya sebagai ruangan atau kamar kosong itu dapat dilihat lebih rinci lagi, hingga komponen-komponen yang ada di dalam sel itu dapat terlihat dengan jelas. Nah, komponen-komponen yang ada di dalam sel inilah yang kita sebut dengan organel sel. Kemudian ditemukan pula bahwa ternyata sel itu merupakan tempat yang berongga dan kantong yang berisi. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa sel itu terdiri nanti ada yang namanya organel-organel. Nah, inilah yang nantinya kita sebut dengan isi dari sel itu sendiri. Nah, setelah kita menemukan yang tadi disebut dengan mikroskop elektron, kemudian mikroskop elektron ini dikembangkan lagi sehingga ditemukanlah yang namanya scanning electron microscope atau mikroskop elektron yang dapat men-scan. Nah, scanning electron microscope atau SEM ini hasil pengamatannya itu lebih jelas, terutama untuk melihat topografi sel, di mana hasil pengamatan menggunakan SEM ini kita dapat memperoleh suatu definisi bahwa sel ini merupakan suatu wadah yang di dalamnya terjadi aktivitas biosintesis ribuan molekul yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan organisme yang memiliki sel tersebut. Sebagai contoh, pada manusia itu terdapat sel di mana di dalam sel itu sangat banyak organelanya, seperti misalkan anggap saja mitokondria, kemudian ada ribosom dan retikulum endoplasma. Nah, ribosom di sini sangat berperan dalam pembentukan atau sintesis protein, sedangkan mitokondria ini menjadi salah satu tempat untuk terjadinya proses respirasi sel, sehingga di dalam sel tersebut terus terjadi aktivitas biosintesis dari ribuan molekul yang digunakan untuk kelangsungan hidup dari sel dan organisme tempat sel tersebut ditemukan. Untuk ukuran maupun bentuk, sel itu sangat bervariasi tergantung tempat dan fungsinya. Nah, ini salah satu hasil dari SEM atau Scanning Electron Microscope. Ini juga merupakan salah satu contoh hasil scanning elektron mikroskop pada silia. Nah, silianya ini di usus. Di sini ada perbedaan pada SEM dan TMK. Pada SEM atau scanning elektron mikroskop ini terlihat seperti animasi dan lebih nyata sedikit. Pada gambar yang terakhir ini ada beberapa gambar, ada 3 gambar. Sini ketiganya merupakan morfologi dari sel hewan. Nah, tetapi bedanya pada gambar A itu adalah sel hewan yang dicat kemudian dilihat atau diamati menggunakan mikroskop fase kontras. Kemudian yang B itu tanpa pengecatan tetapi mikroskopnya masih fase kontras. Sedangkan yang C itu pengecatannya menggunakan fluorescence dan dilihat atau diamati pada mikroskop fluorescence. Sudah sangat jelas bedanya di sini morfologi dari sel-sel ini apabila kita lihat menggunakan SEM, TEM ataupun mikroskop yang spesifikasinya masih di bawah dari scanning elektron mikroskop ataupun transmission elektron mikroskop, di mana penggunaan dari masing-masing jenis mikroskop ini tergantung dari tujuan pemeriksaannya, yang nanti Ananda semua akan mempelajarinya lebih lanjut pada instrumentasi laboratorium. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.